founder Jagoan Hosting. Jadi yang memang saat ini mereka udah nggak aktif lagi di manajemen Jagoan Hosting. Jadi overall operation sekarang udah langsung sama saya. Jadi itu nanti ini presentasinya mungkin akan banyak teks. Tujuannya nanti kalau misalkan teman-teman mau download atau apa itu biar mempelajari lagi itu gampang. Nah, tahun 2012 sampai 2016, Beon Intermedia, yaitu nama PT kami ya, Beon Intermedia ini, kita punya 4 core produk. Ada Jagoan Hosting, Jagoan Store, Jagoan Web, sama beon.co.id. Nah, Jagoan Hosting sama Beon itu semuanya, dua-duanya jualannya adalah hosting sama domain. Kalau Jagoan Store sama Jagoan Web, itu website instan. Yang satu untuk toko online, yang satu untuk company profile. Nah, Jagoan Store ini sebenarnya kita bikinnya sekitar tahun 2010 waktu itu, dan kita termasuk pelopor Jagoan Store ini termasuk pelopor toko online instan waktu itu. Nah, di tahun 2016 itu kita melakukan banyak hal sampai akhirnya kita menambah sekitar 9 brand lagi dan 9 brand dan produk. Jadi termasuk Ngalup waktu itu, terus ada Mebiso, ada Panel ID, ada yang waktu itu kita juga pegang program 1000 Startup dan kawan-kawan. Jadi banyak banget produk maupun software juga, software as a service ya waktu itu, yang kita ciptakan selama 2 tahun ini. Bahkan di tahun 2017 sendiri itu salah satu target kita adalah bagaimana setiap bulan itu kita bisa menciptakan satu produk. Itu semua karena kami ini ingin mewujudkan impian kami saat itu, yaitu menjadi your best online partner. Nah, sayangnya, waktu itu kami tidak mengimbanginya dengan menyediakan resource yang tepat dan memang dibutuhkan saat itu. Kalau meminjam istilah dari Blitzscale yang kemarin di-share sama Om Roy itu, kami ini membiarkan banyak small fire itu menyala. Banyak banget sampai kita nggak sadar api itu semakin gede, ada di mana-mana, sampai ya wis kita nggak kewalahan untuk memadamkannya. Yang terjadi apa? Wah wis chaos. Kayak kantor waktu itu kayak chaos banget, komplain customer banyak, di operation juga pekerjaan kayak wes nggak nontek lah pokoknya ono jam bengi ono kerjaan. Jadi chaos banget saat itu tahun 2017 itu. Sampai pada akhirnya saya ngomong ke foundernya waktu itu, saya ngomong simpel, Mas, kita ini kan waktu itu yang langsung mimpin untuk kita gerak gila-gilaan waktu itu kan memang founder kita. Aku bilang, Mas, sampean berdua ini kok kayak kereta cepat yang narik gerbong ini, anak-anak ini bisnis tadi di belakang, dan aku itu kayak jadi jadi yang megangin antara gerbong depan sama gerbong belakang gitu. Jadi rasanya kok aku ini kudu pedot, Mas. Waktu itu saya bilang kayak gitu. Kayak ono sesuatu yang salah ini, Mas. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pause dulu waktu itu. Nah, setelah ngomong pause iku tiba-tiba moro-moro tahun 2018 itu saya dijadiin general manager waktu itu, langsung yo wis saiki iki urusan yo. Aku tak ngurus liane. Ini tak percayakan ke kamu ya, ini yang Beon Hosting ini. Waduh, ono kelakuan nih kan waktu itu aku yang bingung waktu itu, aku masih dari sales marketing terus maringono ke business development head waktu itu, akhirnya ngurusi kabeh sing maune mek ngurusi marketing, penjualan sama penciptaan produk. Akhirnya sekarang ngurusin semuanya. Waktu itu aku sempat bingung juga, sempat stres juga waktu itu. Nah, pas baca buku Blitzscaling itu kemarin itu, saya menyadari sesuatu, ternyata kenapa sih kita dulu kok belum berhasil waktu tahun 2016 2017 itu.
Ya karena pada saat itu kami gagal untuk mengatasi growth limiter kami. Nah itu salah satu pelajaran yang dapat setelah baca buku itu. Nah setelah bingung mau itu ya, bingung, stres dan kawan-kawan kan, ya apa ya caranya di tengah chaos tadi, di tengah kobaran api di mana-mana itu, kita ketemu namanya discipline of market leaders. Jadi bagaimana sih seorang market leaders itu bertindak? Nah kita awal ketemu buku itu kita mulai belajar, akhirnya kita kenalan sama yang namanya operating disciplines. Apa iki operating disciplines? Nah, tak ceritain dulu sedikit. Kecenderungan yang banyak terjadi di startup yang baru mulai atau bahkan yang udah mulai fase fase village yang atau kalau dalam 5 step itu udah masuk di masa survival, itu biasanya mereka startup atau UMKM ini akan selalu berusaha untuk menjadi semuanya untuk semua orang. Be everything for everyone. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang saya tahu dan memang secara dari penelitian yang dijelaskan di buku itu, jarang banget dan hampir nggak ada startup atau UMKM yang punya resource mumpuni untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Nah, pada akhirnya, bisnis itu juga mau nggak mau harus membuat keputusan yang mungkin berat, tapi harus dilakukan. Tujuannya adalah biar kita bisa jadi lebih hebat lagi dalam menjalankan bisnis kita. Nah, semua teman-teman yang bikin bisnis itu atau misalkan baru mulai itu pasti punya goals. Gimana goals itu untuk bisa mencapai goals itu kita butuh strategi yang pelaksanaannya itu biasanya kebanyakan kita akan menghadapi banyak persimpangan di jalan. Kan nggak semuanya mulus, nggak semua jalan itu mulus, nggak semua jalan itu lurus. Pasti ada persimpangan di mana kita harus memutuskan kita mau belok kemana. Nah, keputusan mau belok kemana itu pasti akan berdampak pada rute yang akan kita lalui untuk sampai ke goals. Contoh misalkan, kita mau kasih diskon atau enggak. Kalau diskon ke kiri misalkan. Atau kita mau naikin harga atau enggak. Atau kita malah potong harga. Atau malah kita pertahankan harga aja. Atau mungkin yang lain adalah apakah kita hire software programmer lagi atau kita hire DevOps atau kita hire marketing. Nah, itu keputusan-keputusan itu akan mengarah ke banyak hal pada akhirnya. Nah, karena banyaknya persimpangan itu tadi, kadang dan kebanyakan kalau kita belum fokus, itu kita nggak sadar kalau ternyata jalan yang kita pilih tadi itu ternyata malah bikin kita lebih jauh dari goals. Di sini pentingnya milih operating disciplines. Perannya adalah untuk membantu kita mengambil keputusan sehingga kita tetap berada di jalur yang benar. Jadi kita P lah. Nah, ini kita punya guidance lah. Lah apa aja operating disciplines ini? Secara prinsip ada 3, cuman nanti ada tambahan yang mirip. Yang pertama adalah operating excellence. Perusahaan yang bergerak berdasarkan operating discipline ini akan selalu fokus untuk jadi sangat efisien. Karenanya mereka akan selalu mencari cara untuk mengurangi biaya sehingga dapat selalu memberikan harga termurah untuk customer-nya. Dan perusahaan yang menjalankan operating discipline ini, mereka akan terobsesi untuk eliminating waste. Eliminating waste ini maksudnya mereka akan berusaha mencari sesuatu yang sia-sia, yang nggak berguna untuk mereka tinggalkan. Atau mereka bikin biar berguna. Contoh perusahaan yang menerapkan ini itu Southwest Airlines. Southwest Airlines ini menjadi maskapai pertama yang mereka memberikan harga yang paling murah waktu itu, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Nah, mereka apa yang dilakukan ketika semua pesawat, semua airlines itu ngasih makanan secara gratis di penerbangan, Southwest ini nggak ngasih makanan, nggak nyediain makanan.
kalau mau makan mereka harus nambah lagi. Ya kan? Makanya tiketnya bisa murah banget. Bahkan katanya ini ya, kalau soal bersih-bersih pesawat itu bahkan sampai pilotnya pun ikut bersih-bersih. Tujuannya memang biar efisien, biar nggak perlu nggak perlu keluar biaya untuk bersihin pesawat misalkan. Nah, hebatnya lagi, mereka ini sering menjadi maskapai teraman di dunia. Bahkan tahun ini itu mereka masih masuk 10 besar maskapai teraman. Contoh lain itu ada Lion Air. Tiketnya murah, tapi aturan bagasinya ketat banget. Sehingga kalau benar-benar lebih 1 kilo aja, kamu mesti bayar. Terus McDonald dengan fast food-nya. Atau kereta api Indonesia, KAI. Itu juga menerapkan itu, dimana kalau dulu mereka menghilangkan waktu tunggu yang lama. Itu kenapa kok sekarang pengantar nggak boleh masuk sampai kereta, itu sebenarnya untuk biar cepat kereta itu biar cepat berangkat. Karena kalau ada peluk-pelukan dulu kan lama berangkatnya. Akhirnya mengganggu flow orang untuk masuk juga kan. Akhirnya hal itu mereka lakukan. Contoh penerapan ya. Nah, di sini kalau belajar dari Southwest yang menjadi maskapai teraman di dunia ini, kita harus paham bahwa tetap murah itu bukan berarti low quality ya. Jadi operational excellence tetap menuntut bisnis untuk bisa memberikan value sebesar-besarnya dengan cost serendah-rendahnya. Yang kedua adalah product leadership. Nah, perusahaan yang pakai ini tuh akan selalu berusaha menjadi inovatif. Makanya mereka nggak akan pernah lihat masa lalu dan mereka akan fokus ke masa depan. Kenapa? Biar mereka bisa membuat produk yang punya wow factor. Makanya mereka nggak pernah bertanya tentang apa yang diinginkan customer. Kalau mereka tanya ke yang diinginkan customer, ya yang jadi akan biasa-biasa aja. Dan mereka berani mengambil resiko untuk itu. Berani resiko juga untuk keluar uang untuk riset, untuk prototipe berkali-kali. Nah, akhirnya makanya harganya itu mahal biasanya jualnya. Contohnya ya jelas Apple yang paling besar. Atau yang lain adalah Intel atau Ferrari. Nah, Apple ini itu punya dulu itu di balik ID card-nya itu mereka punya salah satu rules, yaitu listen to the customer, they almost always get it. Customermu, dengarkan customermu, karena mereka biasanya hampir mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nah, product leader kayak Apple ini akan selalu menganggap bahwa jika mereka mengikuti setiap keinginan customer, maka mereka nggak akan bisa membuat produk yang memberikan wow effect. Hasilnya akan sesuai ekspektasi, nggak bisa bikin wow isong ini Nah, itu ikut pasar akhirnya. Iya, akhirnya ngikut ke pasar. Makanya kan Apple berani banget untuk misalkan ngilangin COP itu, nah kayak ngono itu. Lalu yang ketiga ini sama sebenarnya, tapi ini ke service. Jadi terobsesinya bukan ke produknya, tapi pelayanannya. Contohnya Zappos. Zappos ini kalau ditanya mereka jualan apa, mereka jualan great service, bukan jualan sepatu. Nah, contoh nyatanya mereka berani ngasih garansi 365 hari uang kembali. Jadi 1 tahun, refund policy-nya itu 1 tahun. Lalu yang terakhir adalah customer intimacy. Nah, ini adalah perusahaan yang pakai ini biasanya mereka akan yang mereka berikan itu lebih dari sekedar pelayanan terbaik gitu loh. Mereka ini adalah mereka yang pasti menyediakan solusi tergantung kebutuhan customer, custom. Karena mereka akan melakukan apapun yang diminta customer, apapun yang diinginkan customer. Mereka akan mengedepankan hubungan sangat dalam dengan customer dan biasanya sangat panjang. Nah, ini akhirnya mereka punya untung paling tinggi dari semua operating disiplin yang lain itu.
Contohnya IBM. Jadi customer intimacy itu biasanya yang contoh mungkin yang teman-teman dekat itu kayak software house itu salah satu perwujudan customer intimacy. Kalau IBM ini kan fokus bisnisnya kan ada di end-to-end solution. Mereka itu bisa disebut kalau istilahnya sekarang itu MSP. Jadi misalkan perusahaan butuh untuk IT-nya itu jadi kayak apa, dia bisa menyediakan mulai dari komputer yang dipakai sampai servernya. Jadi semuanya mereka bisa menyediakan. Istilahnya mereka bisa ngasih tailored solution. Jadi kalau service leadership tadi memberikan pelayanan terbaik itu setelah orang beli produknya. Nah, kalau yang customer intimacy ini sebelum mereka beli produknya, mereka akan mengistimewakan customer itu, klien itu. Jadi kalau dia bikin produk itu pasti cocoknya untuk klien itu aja. Belum tentu kalau solusi itu ditawarkan ke yang lain mereka mereka akan langsung cocok. Pasti masih butuh di tune in lah. Nah, kalau udah tahu ini, kalau kita udah tahu operating disiplin ini, maka kita kalau kita nanti udah milih, kita harus mempersiapkan hal-hal kayak misalkan misinya. Kalau operational excellence itu misinya itu pokoknya menyediakan produk dengan harga murah, dengan value sebesar-besarnya. Produk service, produk ini kudu wow, kudu dicekel customer, kalau dipegang customer atau dipakai customer itu merasa, wih keren, misalkan. Kalau customer intimacy itu pasti misinya adalah bagaimana mereka bisa melayani banyak banget customer. Karena ya memang waktu mereka akan lebih banyak untuk melayani customer. Nanti ada di belakang. Strategi cash-nya, kalau pengelolaan keuangan, kalau operasional wis yo apa caranya biaya itu harus dikurangi. Apa caranya kita bisa mengerjakan sesuatu itu lebih murah. Biaya overhead juga harus bisa dipangkas. Dan juga kalau kita bisa menyediakan sendiri ya kita sediakan sendiri, nggak usah beli. Lalu kalau product leadership itu fokusnya itu duitnya itu biasanya dihabiskan untuk potensi peluang yang paling besar. Peluang potensi yang paling besar. Jadi misalnya mereka yakin nemuin nih satu vision. Oh kita harus bikin sepeda yang bisa muternya itu nggak pakai bahan bakar, pakai magnet misalkan. Nah mereka akan ngelola duitnya, misalkan secara prototipe, secara riset udah selesai, mereka akan betting uang itu ke uang yang mereka miliki untuk menciptakan produk itu. Contohnya selain Apple contoh yang lain itu Tesla itu. Nah, kalau customer intimacy yang harus pengelolaan keuangannya harus diperhatikan adalah bahwa jumlah customer itu akan menentukan perputaran uang di perusahaan. Jadi iso oleh akeh-akeh. Strateginya operational excellence itu ya apa caranya biaya rendah, harga murah itu enggak cuman beberapa produk, tapi ya apa kabeh semua produk yang dijual itu bisa kasih harga murah. Sehingga tujuannya adalah untuk bisa jadi low cost leader. Kita harus bisa memberikan experiencing cepat dan mudah. Terus strateginya juga ketika melakukan pelayanan kita harus bisa mengurangi customer one on one. Jadi itu beda, customer one on one itu banyaknya nanti di customer intimacy. Kalau product leadership kita harus pinter-pinter mencari atau meningkatkan value yang dilihat oleh customer, yang mungkin akan dilihat oleh customer, sehingga kita bisa memberikan harga yang sepantasnya dan atau mungkin lebih mahal. Mereka akan fokusnya adalah menciptakan istilahnya itu intangible value sehingga mereka bisa jual sebesar-besarnya. Jadi dan juga yang tadi saya bilang selalu nafsu untuk menciptakan masa depan. Awalnya dari meskipun itu cuman dari imajinasi ini timing, nggak masalah. Kalau customer intimacy strateginya itu pokoknya opo jari customer ngomong opo tak rungokno. Yang perlu di-note mungkin yang terakhir itu dengarkan customer bukan dengarkan pasar. Ini maksudnya adalah
terkadang misalkan contoh kita bikin solusi nih, software nih misalkan. Di luar itu banyak udah menggunakan mobile. Tapi misalkan customer itu nggak biasa untuk menggunakan mobile, maka kita nggak bisa memaksakan. Kita harus mengikuti apa yang dia paling nyaman untuk mereka gunakan. Gawe website ya wis gawe website. Nah, orang-orang yang harus ada operational excellence itu orangnya harus yang gampangannya tuh patuh, dan mereka itu punya gampang di training, yang paling itu. Dan orang-orang ini harus orang-orang sing strict, standarnya gini ya harus gini. Kalau mau bikin standar yang lain, maka kita harus riset dulu ini. Like product atau service leadership itu biasanya wong rebel nih loh, wong sing bener-bener bebas mikir sembarang kalir, bahkan rodok gendeng titik. Apa? Rodok gendeng titik. Iya, rodok gendeng. Kalau mau pakai ini, orang-orang di dalamnya memang harus orang-orang yang benar-benar thinkingnya itu nggak outside the box lagi, tapi benar-benar beyond outside. Kalau customer intimacy ini orang-orang yang informal biasanya, yang ya Pak siap, oh ya, yang mereka itu pinter dengerin, pinter ngomong, pinter mengistimewakan seseorang. Dan orang-orang yang selalu mengejar mangsa besar ini maksudnya orang-orang yang selalu berani untuk hire ngegolkan satu customer besar kayak gitu. Culture-nya kalau operational yang penting itu ya apa caranya KB itu dilakukan bisa dengan mudah, bisa dengan cepat. Jadi fast, easy itu harus dikejar. Jadi terus nggak boleh ada sesuatu itu sia-sia, nggak boleh ada hal yang sia-sia. Terus selalu mengejar zero defect ini. Gimana caranya kita bisa ngasih produk itu nggak ada yang cacat, jadi nggak ono kembalian. Karena kalau ketika refund atau kembali itu waste. Nah, kalau product leadership, ini culture-nya harus menginspirasi inovasi, mengambil resiko, harus berani tantangan di situ, harus berani ngasih di kehidupan sehari-hari di kantor itu kudu ada stimulus-stimulus yang membuat mereka untuk berani mengambil risiko atau berani mengungkapkan ide mereka. Dan nggak banyak peraturan. Kalau di operational excellence, peraturannya banyak. Customer intimacy, culture-nya itu harus client driven. Best service, not best price. Jadi nggak peduli kita ngenakno customer itu berapa duit, berapa ongkosnya, yang penting customer itu harus senang. Nah, itu customer intimacy. Makanya biasanya kalau ketemu atau meeting dijak dimakan di restoran-restoran mahal kayak gitu. Itu memang bagian dari proses bisnis mereka. Strukturnya operational excellence ini hierarki, streamline, ada alur pengambilan keputusan. Produk atau service lebih flat, tapi flatnya ini untuk mendorong terciptanya inovasi. Kalau customer intimacy, flatnya itu gunanya biar manajer itu punya kekuasaan untuk memberikan keputusan ketika customer itu butuh sesuatu. Jadi nggak perlu, mereka biasanya dikasih satu budget tersendiri untuk memang nyenangin customer-nya. Jadi kalau di firma hukum itu yang saya tahu kan ada yang masuk di jabatannya partner itu biasanya mereka masing-masing itu punya kebebasan untuk memperlakukan customer atau kliennya masing-masing dan memang dikasih budget tiap orang. Prosesnya yang kalau yang tadi, ya apa caranya efisien, ya apa caranya cepat, ya apa caranya mudah dan nggak terlalu banyak model proses. Kalau di produk itu lebih slow karena mereka banyak mikiri, banyak berimajinasinya, banyak berkreativitas. Kalau customer intimacy
itu kita harus bisa menyediakan banyak layanan yang superior. Customer butuh apa? Aku iso. Aku butuh iki, aku iso. Aku butuh misalkan butuh Rinso, aku dodolan software. Aku butuh Rinso, aku iso dodolan Rinso, misalkan. Contohnya kayak gitu. Dan proses ini bagian penting deh. Customer intimacy itu adalah bagian penagihan biasanya yang paling penting. Leadership, kalau leadership di Operational Excellence, lead by example, selalu tunjukkan pentingnya efisiensi dan konsistensi. Perlu misalkan apa ya? Nanti aja lah. Pokoknya lead by example. Product and service itu biasanya arah perusahaan itu dipengaruhi banyak oleh leadernya, oleh foundernya. Visi insight-nya itu dipengaruhi dari foundernya, itu sangat-sangat menentukan arah perusahaan. Kalau customer intimacy, leadership, customer pokoknya seneng, pokoknya ikulah. Pokoknya customer ya apa caranya seneng. Nah, perusahaan-perusahaan yang memang udah jadi leader di industrinya masing-masing, itu kebanyakan dari mereka bisa berhasil sampai kayak gitu itu karena mereka mempersempit fokus mereka dan menjadi benar-benar menjadi champions di salah satu operating disiplin tadi. Tapi operating disiplin yang lain itu bukan berarti ditinggal. Cukup sesuai standar industri aja. Tapi harus ada satu yang benar-benar kita benar-benar jadi master. Nah, kalau sebelumnya, misalkan teman-teman mau tanya, nggak apa-apa ya, langsung aja nggak apa-apa. Oke, ya berarti mungkin nanti angkat tangan dulu ya kalau mau langsung, Boleh, Mas. langsung tanya atau Reno mungkin bisa dibantu nanti motong aku ya, soalnya aku dulu nang slide. Siap. Nah, Monggo. kalau sebelumnya di Jagoan Hosting ini, kita ngelakuin semua. Operational Excellence, kita menekan biaya HPP itu serendah-rendahnya, wis pokoknya. Product leadership, waktu itu zaman Beon launching itu kita harus bisa menciptakan produk hosting yang pertama di Indonesia. Contohnya waktu itu Unlimited kita yang pertama, VVIP hosting itu kita yang pertama, WordPress hosting itu kita yang pertama di Indonesia. Service leadership, semua yang bantuan yang diminta customer itu kita lakukan. Kita bantu semuanya, wis pokoknya customer terima jadi. Customer intimacy, kita punya produk Jagoan Store juga VVIP hosting itu juga kita juga custom juga. Kita punya produknya custom. Mana kalau Jagoan Store itu customer itu iso bikin toko online yo sekarang mungkin pingin ono fitur apa kita bisa sediakan. Yang terjadi apa? Produk-produk sing kita ciptakan tadi yo lama-lama performanya buruk karena kita terus mengurangi biaya secara gila-gilaan. Janji-janji yang kita berikan itu mulai banyak yang nggak bisa kami tepati waktu itu. Biaya untuk CS waktu itu tinggi, karena semuanya itu kita bantu. Dulu sampai kita punya dua tim untuk handle support. Yang pertama tim yang memang ngurusin tiket, sama tim yang chatting. Jadi ada dua, masing-masing itu orangnya sekitar 12 orang, jadi banyak banget CS kita dulu. Desain infra tambal sulam, karena tadi ngikutin yang customer VVIP itu custom. Jadi customer VVIP kan orangnya nggak peduli yang error, yang bikin error itu misalkan ya sendiri gitu ya. Plugin WordPress-nya gitu kan. Oh, ya. Plugin WordPress-nya kan tetap nyalano kita yang akhirnya benerin. Padahal sebenarnya yang masalah adalah plugin WordPress. Sampai dulu saya pernah datengin customer langsung, saya bantu untuk perbaiki dari situ juga. Malam-malam kita datang ke kantornya beliau, kita bantu. Ternyata ketemu masalahnya plugin ini. Setelah ini beres. Dan memang customer itu ternyata programmer yang ngurusi websitenya itu nggak capable. Tapi tetap kita layani waktu itu. Terus custom di engine Jagoan Store tadi itu dilakukan dengan tanpa standar coding. Wis mau pokoknya dincep-ncep noise. Sehingga banyak bug. Ketika bug terjadi, kita mau benerinnya itu bisa lama. Karena waktu itu programmer untuk pelayanan Jagoan Store itu kita punya dikit banget waktu itu. Akhirnya yang terjadi apa yo?
semua pelanggan banyak komplain banget. Jadi kita di media itu, chaos banget, komplain pelanggan, bahkan karyawannya juga ikut-ikutan teriak gitu loh. Pokoknya bikin trauma lah waktu itu benar-benar masa-masa di mana tumbuh kita itu memang kelihatan bagus, tapi di satu sisi di dalam itu kita nggak siap. Nah, bagaimana cara memilih operating disiplin? Cara paling gampang adalah memahami value diri foundernya. Cocoknya Pak pakai yang mana? Gitu. Setelah cocok itu, maka praktekkan itu sebaik-baiknya. Jadikan itu sebagai landasan pengambilan keputusan di masa depan. Nah, kalau kami waktu itu karena foundernya udah nonaktif, kami dasi kan malah akeh. Kita harus menyatukan value lagi. Akhirnya kita melakukan analisa faktor-faktor eksternal sebagai dasar pemilihan operating disiplin mana yang mau kita pakai. Nah, faktor-faktor eksternal itu bisa dianalisa dengan menggunakan 5 Force. 5 Force framework iki opo? Nah, tak ceritani lagi. Seringkali seseorang itu sangat-sangat larut dalam bisnisnya, sehingga gak punya waktu untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi founder-founder yang sekarang itu banyakkan kerjanya, iki bisa jadi pengingat iki. Mereka yang nggak pernah mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas, seringkali hanya melihat apa yang ada di depan mereka aja. Padahal sesekali kita perlu menarik diri dari kesibukan sehari-hari untuk melihat gambaran utuh apa sih sebenarnya di sekitar bisnis kita, sehingga kita bisa waspada untuk hal besar yang mungkin bisa kita raih. Kalau di ilmu NLP kalau ada yang belajar ini kayak associate sama dissociate. Analogi gampang itu kalau kita mau cari rumah, kita lihat perumahan ini. Di depan kita tampak cantik. Api-api rumahnya. Nah, setelah dicek dari drone, ternyata ada tetangga yang punya ladang ganja misalkan. Nah, dari situ kan, kita tahu, ada yang punya ladang ganja ini. Maka, apakah aku tetap beli di sini? Kalau misalkan beli, maka mungkin yang takut atau apa, nggak mau berusaha sama dia, akan berusaha untuk menutup diri. Berarti, aku harus apa caranya nggak ketemu orang itu. Misalkan, aku berarti kalau berangkat harus jam segini. Atau yang memang orangnya suka ganja, ya apa caranya aku deket sama dia biar aku dapat ganja gratis. Misalkan contoh, jangan ditiru guys ya. Jadi contoh aja biar gampang. Itu kayak gitu. Contoh yang lain, dulu zaman saya masih kuliah, waktu pacaran itu, kami waktu itu kalau haus jalan-jalan di mall itu belinya teh ini. Teh adem lah. Waktu itu yang paling murah kan dapat banyak. Tongje ini kan 4.000 udah bisa minum berdua kan, nah kan enak kan. Nah, kalau dulu orang-orang yang jualan teh ini kalau ditanya saingannya apa, saingan orang yang contoh Tongji ini lah, sainganku teh poci atau teh pucuk atau liang teh capanda atau apalah teh-teh yang lain. Tapi kalau kita lihat sekarang saingannya teh ini bukan hanya dari minuman teh aja, banyak, mulai dari es coklat atau yang sekarang lagi ngetren es kopi susu, semuanya sama-sama mencoba menggait pasar orang-orang jalan-jalan yang lagi kehausan dan butuh minuman yang manis. Nah, ini sama. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita harus mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Oh ya, 5 Force itu teori dari Pak Michael Porter. Jadi mungkin yang senang baca buku bisnis pasti tahu siapa Pak Michael Porter itu. Yang pertama, dorongan atau faktor eksternal yang pertama yang harus diperhatikan adalah trade off new entrant. Kalau ada gula pasti ada semut. Kalau bisnis itu kamu menghasilkan banyak uang di situ, nanti akan kalau sekarang kamu sendirian pasti nanti akan ada pesaingnya yang akan masuk. Nah, untuk
Kalau itu terjadi, teman-teman harus identifikasi apa sih yang menjadi kunci untuk bisa masuk ke industri itu. Apakah kunci itu mudah didapat atau susah? Atau istilahnya bisnis itu high barrier to entry atau low barrier to entry. Lalu gimana caranya kita bisa menaikkan level, menaikkan barrier to entry-nya? Kalau misalkan lo ya apa caranya bisa kita bikin high? Contoh misalkan trade of new entrant di industri hosting sekarang itu mudah banget. Teman-teman kalau mau jualan hosting itu sewa VPS saja dijadikan hosting dijual udah bisa. Nggak perlu beli server, nggak perlu beli nggak perlu nyewa data center, nggak perlu nyewa bandwidth kayak gitu. Nah, kalau di industri ini salah satu kunci untuk masuk industri kan server udah nggak bisa, maka apa yang bisa kita naikkan dari server ini? Ya berarti yang harus kita cara kita menaikkan barrier to entry-nya adalah kalau kita punya server sendiri, maka kita akan bisa ngasih harga yang jauh-jauh di bawah mereka yang nyewa, itu pasti. Atau misalkan link bandwidth di data center itu bisa kita kuasai, itu juga mungkin. Sehingga gampangnya gini, misalkan kita kan di Surabaya itu paling besar. Ketika jalur masuk ke data center itu kita kuasai, maka yang mau masuk ke yang server yang sama di data center itu akan lebih lambat, kita kita hambat dengan traffic yang kita miliki. Salah satu contoh itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus mulai paham bisnis ini apa ya, caranya wong dulu aku memulai bisnis ini tuh ya apa yang aku mulai, bagaimana ya caranya biar ini bisa naik kayak gitu. Jadi contohnya apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan barrier itu ya kita kalau di industri hosting kita beli server, yang sangat levelnya itu server yang gede, sehingga dalam satu server itu bisa menampung lebih banyak hosting, kita bisa jual lebih murah lagi. Itu salah satu contoh. Yang kedua, faktor eksternal itu adalah supplier power. Jadi setiap bisnis itu pasti punya supplier kok. Kalau misalkan coding kita pakai freelance, maka freelance itu adalah supplier kita, contoh. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi apakah kita sangat bergantung pada supplier ini. Misalkan kita nanti supplier ini naikkan harga ya apa? Kalau misalkan supplier ini kontrak sama kompetitor terus kita nggak boleh ambil dari sana lagi, terus gimana? Nah, kita tentu harus siap-siap. Iso nggak cari apakah ada yang bisa menyediakan apa yang disediakan supplier itu? Apakah ada perusahaan lain yang bisa menyediakan itu? Itu. Atau malah ternyata kamu bisa menyediakannya sendiri suatu saat. Contoh, supplier power ini enaknya adalah kalau kita udah tahu supplier power kita, kayak di JH ini kita punya bargain power di bandwidth itu bisa besar gitu loh. Jadi ketika kita belinya pasti dalam jumlah besar kan. Nah, di situ kita malah bisa memanfaatkan itu untuk membuat supplier itu perang harga. Jadi mereka mana yang bisa ngasih murah, maka yang akan kita dapat. Nah, contohnya gitu. Dan di JH juga kita bandwidth provider network itu nggak cuma satu, kita sewa banyak. Memang tujuannya kalau misalkan ada kompetitor yang main-main mau naikin harga, supplier yang mau naikin harga, misalnya ya udah kita tinggal nggak usah pakai, wong kita udah punya yang lain, kita masih punya yang lain kok, sambil nanti kita cari lagi. Selain untuk kebutuhan uptime juga ya. Jadi kalau ada yang mati ya kita masih punya cadangan yang lain. Jadi provider domain juga banyak. Contoh di industri hosting ini yang kemarin sempat rame di tahun 2019 kalau nggak salah, ketika cPanel merubah harga, merubah model subscription-nya. Nah, itu ngefeknya ke HPP hosting, semua provider hosting kena. Nah, waktu itu kan orang
user kan udah mulai biasa untuk cPanel, pakai cPanel, makanya provider hosting akhirnya yang nggak siap itu mau nggak mau ya harus tetap pakai cPanel kayak gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui seberapa besar sih kekuatan supplier sama kita, bagaimana kita bisa memperkecilnya, apa yang harus kita lakukan. Nah itu. Faktor yang ketiga, buyer power ini sama kayak supplier power, cuman kebalikannya. Jadi ini menentukan seberapa mudah sih customer itu pindah. Kita harus bisa identifikasi. Intinya ini soal customer login. Bagaimana kita bisa menjaga pelanggan itu tetap untuk kita. Misalkan kompetitor di sana nurin harga, ya apa yang bisa kita sediakan sehingga orangnya itu nggak pindah, nggak gampang pindah. Nah ini caranya macam-macam, teman-teman harus mulai identifikasi, dan ketika udah mulai ke identifikasi, teman-teman harus menyiapkan caranya. Oke, pertanyaan-pertanyaannya ini bisa dibaca ya. Yang keempat, ini yang biasanya nggak terlihat, ini soal T sama KV tadi. Jadi terkait produk mengganti. Kalau customer kalian itu nggak pakai produk yang kalian jual, itu mereka menyelesaikan masalahnya itu pakai produk apa? Kalau mereka kenapa kok customer memilih produk yang kamu jual untuk menyelesaikan masalah mereka? Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi, dulu kalau ditanya tahun 2016 itu, siapa sih kompetitor paling berat jagoan hosting? Bukan GoDaddy, bukan HostGator atau apa. Kompetitor paling hebat kita, paling besar, paling mengancam buat kita waktu itu adalah justru Tokopedia, Bukalapak, dan kawan-kawan. Karena apa waktu itu segmen yang kami target adalah UMKM. Nah, kalau beli hosting kan mereka harus bikin dulu, harus beli hosting, beli domain, itu kan banyak hal yang harus mereka lakukan kan. Kalau di marketplace, ya mereka tinggal upload produk, marketing wis dilakukan sama marketplace-nya, ya mereka tinggal nunggu waktu itu ya. Jadi pada tahun itu salah satu contoh produk substitute. Gitu. Nah, contoh jawaban pertanyaan, menurutmu kenapa customer memilih produk seperti kamu jual? Ya, orang pakai hosting karena mereka bisa lebih bebas untuk bikin website sesuai hatinya. Itu salah satu contoh jawaban ya. Terus contoh lagi misalkan gayung sama shower. Jadi orang mandi itu kan ada yang suka pakai gayung, suka pakai shower. Jadi pabriknya gayung ini juga harus mengerti kenapa kok orang pakai shower. Kayak gitu. Yang terakhir adalah rivalry atau persaingan. Nah, jika ini menentukan seberapa merah sih industri kalian itu, market kalian itu sudah seberapa merah sih. Kalau yang mungkin pernah baca buku Blue Ocean, itu akan tahu antara Red Ocean sama Blue Ocean. Nah, itu bisa ketahuan di situ. Kalau kita bisa mengidentifikasi ini, mungkin kita bisa keluar dari Red Ocean itu lebih cepat, atau kita bisa merespon Red Ocean itu lebih cepat. Jadi, pertanyaan simpel kayak, jika komputer berharga besok, apakah kamu juga harus melakukan? Kalau mereka diskon, kamu mau diskon juga nggak? Apa benefit yang kamu tawarkan yang nggak bisa dinilai sama uang? Apakah customer peduli? Nah, ya apa kamu tahu? Nah, ini dulu di jagoan hosting tahun 2017 terutama ya. Ini dulu sering terjadi ke kita, tapi sebaliknya. Jadi ketika kita diskon, yang lain pasti ikut. Kita promo apa selalu diikutin. Ya kan? Akhirnya waktu karena pegel, oh coba ini seberapa kuat sih kalian bisa ngikutin aku kan. Saya dulu itu sempat pernah tiap pagi itu nyoba order di kompetitor. Jadi kan ketahuan dapat nomor invoice jam 7, invoice jam segini. Ketika aku promo, aku coba order lagi, akan dapat nomor invoice lagi. Oh, selama jam itu sampai jam ini mereka dapat berapa order kira-kira. Kan bisa dihitung dari nomor invoice itu. Nah, ketika promo sampai itu, akan kelihatan juga, aku ambil juga di akhirnya ketika aku menjalani promo ini, order mereka keganggu nggak? Atau promo yang mereka lakukan keganggu nggak? Aku sampai kayak gitu dulu. Karena pegel kan, penuh diskon delo, yo
di tenono kan yo. Akhirnya tak ikutin sampai rendah-rendahnya mereka nggak bisa ngikutin sampai akhirnya itu. Nah, rival ini juga nantinya juga akan pentingnya apa? Kita dulu karena hosting pertama di sosmed itu dengan gaya-gaya yang santai, sing apa jenenge, sing rada uraan lah dalam tanda kutip gitu kan. Akhirnya malah banyak customer yang merasa dekat. Akhirnya kayak misalkan nemu iklan kompetitor diskon gitu, kita dikasih tahu, weh di sana diskon nih kayak gini, kamu nggak ngasih di sana, wah kita ngikutin. Akhirnya customer itu akhirnya ikut jadi apa? Jadi sumber info nih gini, padahal ya, sebenarnya mereka pingin promo yang lebih lagi aja. Tapi akhirnya apa? Ketika kita misalkan diserang di sosial media dan tanda kutip, ono sing bisa ngomong apa, mereka pasti akan jadi yang pertama untuk membela. Jadi kita dibantu. Jadi setelah mereka bantu atau apa, mereka pasti ngasih tahu kita, ini ada customer yang teriak-teriak di sini, coba kamu anumin kan, dan bantu. Nah, ini salah satu strategi yang dulu kita lakukan untuk menghadapi rivalry ini. Lalu yang terakhir tambahan ini invisible force, community. Community ini contoh kayak kemarin Victoria's Secret yang pakai model plus size. Nah, itu mereka mengidentifikasi berhasil memanfaatkan wave dari community wanita yang mereka miliki. Atau social culture, ngopi panas dulu, sekarang banyak ngopi dingin biar pangsa pasarnya lebih luas. Teknologi jelas lah ya. Regulatori itu terkait perubahan aturan global. Ini contohnya ya pandemi ini. Pandemi ini bagaimana akan berdampak pada bisnis kita, itu kita harus benar-benar iso squeeze apa ya kira-kira dampaknya. Waktu pandemi awal kita berjalan itu kita memprediksi dolar itu akan naik sampai 21.000. Akhirnya apa yang kita lakukan? Harga domain kan HPP kita banyak yang dolar, terutama domain kan. Akhirnya harga domain kita naikkan dulu ke angka aman sehingga kita nggak sampai rugi. Nah, akhirnya kami dari setelah melakukan tadi, kita belajar tadi, kita mencoba mengidentifikasi tadi, kita milih untuk menggunakan operational excellence. Nah, ketika kita memilih apa aja yang berubah? Visi dan misi itu berubah. Target market itu berubah. Ini terinspirasi dari film The Founder. Kalau yang belum lihat, saya sarankan untuk melihat. Ini bagus banget film ini untuk inspirasi. Jadi ini kita akhirnya merubah target waktu itu. Jadi salah satu kuncinya sistem fast food-nya McDonald itu mereka merubah target waktu itu. Kalau mau belajar apa yang aku pelajari dari film itu, bisa klik ini ya. Ini saya dulu pernah nulis ini malam-malam iseng, akhirnya mengantarkan saya jadi top writer di Medium waktu itu. Meskipun cuma seminggu, tapi pernah jadi top writer Mas Reno di Medium, Mas Reno. Sanding sama Mas Nir Eyal. Mantap, juara. Tapi cuma 1 minggu. Yang penting kan tahu. Iya, yang penting tahu. Pencapaian itu pencapaian. Nanti nomor atas itu waktu itu Nir Eyal, kedua namaku waktu itu. Tak simpen nang Facebook. Paling ngono gak tau nulis maneh. Terus proses bisnis, kita bikin proses bisnis kita itu 60% lebih simpel. Karena ya tadi kan culture-nya kalau atau intinya kalau di operasi kan ya apa caranya biar mudah, cepat, efisien dan konsisten dilakukan. Eliminasi produk kita lakukan juga, Jakon Store, Jakon Web tahun 2018 itu kita tutup. Meskipun pada waktu itu jumlah registernya itu kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak iklan, kita nggak jualan, itu bisa dapetin 30-40 juta per bulan waktu itu. Tapi akhirnya kita tutup. Dan lain-lain. Moto ini yang berubah. Kalau yang paling besar, yang paling tak ingat, yang paling berdarah-darah berubah itu adalah merubah mekanisme support. Dulu itu orang bisa chatting 24 jam di halaman depan. Sehingga kita kan bikin tadi tim dari CS Team kan. Iya. Ada 2 kan. Nah, 2018 itu kita rubah. Chatting di halaman depan, chatting waktu itu chatting tok. Chatting itu hanya bisa diakses jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Customer teriak-teriak semuanya.
Nah, kenapa sih waktu itu kok kita lakukan itu? Tujuannya kan sebenarnya biar customer itu masuk ke member area. Karena di member area itu akan ada banyak tools-tools. Bayangin aja, waktu itu target pertama kami itu yang paling ingat adalah menurunkan tiket bantuan. 70% dari total waktu itu chat tiap hari itu kan sekitar tiap bulan itu kan total di atas 2000 dah. Orang yang paling banyak 70% itu orang minta konekkan domainnya ke Blogspot dan itu dilakukan oleh CS waktu itu. Akhirnya kita bikin tools-nya dan wis nggak ono tiket, nggak ada chatting terkait orang minta Blogspot. Wis tekan itu load di chatnya wis hilang semua. Waktu itu wis chaos sampai founder itu curhat ke aku, aku ini di seneni konco-koncoku support JH kok maling ini. Waktu itu saya cuman, iya mas, gak apa-apa. Mereka bukan target marketku, ngomong gitu kan. Waktu itu kasarannya. Jadi hampir tahun tuh kalau tiap ketemu founder pasti ngomong kayak gitu. Tapi ya wis anu. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa kasih chatting lagi di 24 jam di dalam member area. Kalau dulu kan chatting aja itu cuma jam 7 sampai jam 4. Sekarang kita bisa kasih chatting lagi. Dan kepuasan pelanggan setelah setahun setelah kita lakukan itu udah meningkat drastis karena ternyata banyak orang yang senang ketika mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dengan cepat. Dulu yang paling banyak dikomplain itu chatbot awal-awal karena masih awal ya pasti banyak nggak bisanya, banyak errornya kan. Tapi akhirnya kita bisa selesaikan, banyak banget customer yang akhirnya senang. Nah, dari semua itu hasilnya apa sih ketika kita melakukan itu? Ini kita profit dalam 1 tahun bisa meningkat 4 kali lipat, average revenue per user udah 2 kali lipat. Nah, di tahun 2018 waktu aku start itu jumlah customer yang kita layani itu startnya di 60.000, sekarang kita udah di atas 120.000. Dan mungkin udah masuk 140-an sekarang. Kayak gitu. Dan semuanya itu dilakukan dengan 2 kali lebih efisien dengan memangkas banyak banget proses. Nah, alhamdulillah sekarang karena kemarin itu habis dipanasi sama Om Roy itu ya, terima kasih banget sama Om Roy ini sebenarnya saya. Akhirnya kita mau nyoba speed over efisiensi sekarang. Jadi kenapa? Karena kita lebih pede. Efisiensi yang kami lakukan itu harusnya akan membantu kami untuk bergerak lebih cepat. Standar-standar juga udah banyak yang tercipta. Kita udah ISO 9001 sama 27001. Jadi ya wis tenang, tim pemadami juga siap cari strategi nih. Nah, itu cerita dari saya panjang 1 jam 14 menit Pak Noyo. Wake yo. Ngomong toget mang turu kabeh. Maaf kalau terlalu panjang dari ceritanya. Semoga kita ini akhirnya bikin teman-teman kemarin yang ikut Blitzscaling itu semakin gregetan untuk dang skill dan belajar dari kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih itu dari saya. Semoga bermanfaat. Ya Mas, terima kasih banyak Mas Ganteng. Wakil, sentuh tangan Mas. Mantap. Iya. Ini Mas, jadi nanti sudah ada 2 pertanyaan dari dulur-dulur di sini. Jadi yang pertama ini ada dari Mbak Ita dia. Jadi nyambung dengan bahasan di akhir ini. Jadi matur nuwun sharing pengalaman dan ilmunya Mas Ganteng. Untuk operasional excellent, apa nggak butuh backup cash flow ekstra? Terus gimana caranya dengan mengidentifikasi pos-pos mana yang bisa dihemat dan enggak supaya tidak menurunkan kualitas? Monggo, Mas Ganteng, bisa diceritain lagi. Kalau dibilang nggak butuh backup cash flow ekstra, waktu itu tahun 2018 ketika kita baru mulai itu kita nggak punya, bahkan cash flow kita itu sangat-sangat tersiksa lah. Kita sempat bingung waktu itu ketika mau ngasih THR itu sempat bingung saya 2 minggu sebelum hari raya itu sempat bingung karena memang cash kita benar-benar terjerat. Kenapa? Karena hasil dari apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya kan baru mulai prosesnya itu. Jadi ditanya apakah butuh backup cash flow ekstra, kalau kami dulu nggak ada backup karena memang nggak ada. Jadi yang kita lakukan adalah kita memangkas banyak
banyak pos biaya, kita memangkas banyak proses, kita memangkas banyak hal, sehingga akhirnya keuntungan kita bisa naik 4 kali lipat setelah tahun pertama itu. Nah ini identifikasinya ya apa itu, Mas? Identifikasinya hemat, tapi tidak menurunkan kualitas. Nah, identifikasinya simple sebenarnya. Yang pertama tadi kan dalam apa yang berubah, itu yang salah satunya adalah proses bisnis. Nah, proses bisnis ini bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, proses bisnis adalah proses mulai customer transaksi sampai customer menerima barangnya. Nah, teman-teman harus iso identifikasi, iso menggambarkan kotak-kotaknya, prosesnya itu seperti apa, dan di dalam kotak-kotak itu prosesnya kayak apa. Nah, di situ teman-teman pasti akan, kalau bisnisnya udah berjalan, pasti punya data mana sih pos yang paling penting, mana pos yang nggak terlalu penting, mana pos yang nggak penting. Ketika yang paling penting misalnya ketemu dulu nih ABC. Nah, waktu itu contoh kita memutuskan proses pelayanan kita nggak efisien ya kan. Waktu itu untuk melayani customer yang cuma 60.000, enggak sampai 60.000 sih yang aktif. Tapi total customer begitu, itu kita butuh sekitar 24 orang. Simple, waktu itu pertanyaanku ke tim-tim operasional adalah, gimana caranya kita bisa ngelayanin dengan cuman 12 orang. Jadi 50% hilang. Pertanyaanku itu. Karena apa? Kalau kita misalkan dengan proses cycle yang sekarang, ketika kita customer kita nambah sekian misalnya, maka kita harus nambah orang sekian untuk ini. Nah, ini yang waktu itu saya gampangane ya apa ya ben gak koyo ngono. Mosok sih gak ono carai. Ya. Waktu itu pertanyaanku itu gitu. Akhirnya ya ketemu. Jadi di pos-pos yang mana itu kalau udah ketemu proses bisnisnya, teman-teman bisa pakai 5 lebih. Ya apa caranya proses itu bisa lebih hemat, bisa dilakukan lebih cepat, bisa dilakukan lebih mudah, hasilnya lebih banyak, sama satu lagi itu lebih apa ya, saya sementara carikan, lupa ya. Oh iya. Yang terakhir lebih baik, hasilnya lebih baik. Jadi itu challenge yang terus saya lakukan ke tim waktu itu. Jadi bagaimana sih kita bisa melakukan sesuatu itu hasilnya lebih mudah, dengan biaya lebih cepat, hasilnya lebih banyak dengan biaya lebih mudah, dan juga seluruh proses end-to-end-nya itu bisa jadi lebih baik. Jadi itu terus. Kalau ngomongin identifikasi yang enggak hemat, yang pasti yang tadi pertama tahu dulu prosesnya, lalu coba dipetani ya. Tiap-tiap proses itu dengan 5 lebih tadi. Nggak menurunkan kualitas, ya itu itu value yang harus kita tuju. Bagaimana kita bisa tantangannya kan gitu. Kalau tantangan cuma satu, syaratnya kan terlalu mudah. Ya kan? Ya apa tantangan di operasi itu adalah ya apa caranya bisa lebih tadi, dan kualitasnya bisa lebih banyak. Nah, yang gitu. Oke. Ya, jadi memang kualitas itu kan soal persepsi customer kan. Kalau dulu ada cerita kenapa kok SGM itu murah banget, karena kan gizinya itu memang disetting pas, cukup, nggak ditambah-tambahin, nggak dilebih-lebihin. Dan itu sesuai dengan target marketnya. Ya. Ya, jadi kalau bisa tak tangkap ini semacam harus mengenali diri sendiri dulu ya Mas ya. Fokusnya mau kemana, dari situ baru dipetani prosesnya apa, terus mana yang kira-kira bisa diefisienkan dengan hasil yang sama.
Gitu. Di event kalau hasil yang sama, kalau di Jagonosting itu nggak tak terima dulu teman-teman. Oke. Kalau di timku itu. Jadi apa caranya hasilnya minimal 3 kali lebih bagus. Oke. Jadi efisiensi itu sebenarnya kalau di tempat kami itu nggak cuma soal bagaimana mengurangi, tapi juga bagaimana ketika kita melakukan misalkan hasil kita ngeluarin 200, kita dapat 50 misalkan. Nah, kalau 400 jangan kita dapat berapa tadi? 200, 500. Kalau kita ngeluarin 400, kalau hasilnya 1000 itu nggak efisien. Ya, podo ae soalnya ya. Podo ae ya. Ya, 400 jadinya misalkan jadi 10.000. Ya apa caranya? Ya. Jadi memang harus di awal-awal kalau mau menerapkan operational excellence itu memang harus di-push. Benar challenge the process. Resisten dari tim pasti ada nanti. Cuman kan konsekuensi kan itu Mas ya. Konsekuensi yang harus diambil, tapi kan akhirnya bisa lebih efisien dengan hasil yang jauh lebih baik dari jumlah sebelumnya malah. Set goalnya yang akhirnya ditinggikan, tapi prosesnya yang disederhanakan. Ya. Jadi memang setting goal yang ini gak boleh turun, gak boleh tetap, harus meningkat. Ya apa caranya, tapi bisa diefisienkan atau disederhanakan. Ya. Oke. Dari Mbak Ita ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau kalau sudah jelas? Oke. Ya. Terima kasih Mbak Ita atas pertanyaannya tadi. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mas Rizal, dari Muhammad Fikri Fatur Rahman. Izin bertanya Mas, saya Fikri selaku mahasiswa ingin bertanya, apakah dalam membuat startup itu kita harus mempunyai batas maksimal? Seperti setelah 2 tahun jika usaha yang kita bangun profit yang dihasilkan sangat sulit berkembang, maka harus ganti usaha atau membuat startup dengan produk atau jasa baru. Atau apakah harus fokus ke bisnis yang sudah dibangun meskipun setelah 2 tahun sangat sulit mendapat pasar? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab karena subjektif banget, Mas. Cuman mungkin dari pengalaman atau ininya aja sih, Mas. Soalnya kan Jagonosting juga sudah cukup lama. Nah, dari situ kan udah lebih dari 2 tahun. Kalau di sini kan kalau bisa kita sambungkan atau coba saya sambungkan, ini kan berarti kan setelah 2 tahun berjalan nanti di mungkin kita ibaratkan Jagonosting saat 2 tahun awal dulu, saat profit itu sulit berkembang itu, apa perlu bikin baru atau ganti shifting, ataukah memang terus aja wis? Nah ini memang lebih di sisi subjektif. Nah, kalau kita yakin sama itu, maka berapa tahun pun itu akan kita kembangkan. Kalau ngelihat contoh yang gede, misalkan kita ngelihat Elon Musk dulu berapa tahun dia ngembangin mobil listrik, berapa tahun dia ngembangin SpaceX, itu kan tergantung dari resource. Selama kamu masih punya uang, masih punya tenaga dan masih ingin membangun startup-ku, ya lakukan aja. Tapi kalau di perusahaan kami, karena kita menekankan tadi operational excellence tadi, ketika kita ngelihat secara dekat, nggak ada itunya sih, nggak ada acuannya harus berapa tahun, bulan. Wis, kalau kami yang kita lakukan ketika ngelihat ini nggak diterima pasar, wis langsung diganti. Maka di sini ini sebenarnya pentingnya riset, pentingnya untuk kita lean, build, measure, iterate kan. Nah itu dilakukan terus. Jadi jangan takut kalau misalkan dari sisi produk market fit-nya itu belum ketemu, berarti harus dirubah lagi, risetnya lagi yang harus diperbaiki biar nggak jadi itu. Ya, bisa
ini juga dengan bahasaku mungkin ini ya Mas ya. Maksudnya batas maksimal itu ya balik lagi ke persennya. Cuman memang yang terpenting adalah bukan batas maksimalnya, tapi gimana kita juga bisa melihat potensi mengenali itu juga, mengenali produk kita, dilihat atau diterima pasar atau enggak. Dari situ kita terus riset, kita build lagi, iterate lagi, balik lagi. Jadi di proses apa istilahnya, di lean-nya ya Mas ya, di lean startup-nya kita seperti apa, baru itu kita bisa menentukan sebenarnya ini mau ganti produk kah, atau memang tetap di situ dengan beberapa penyesuaian, atau memang ya wis tutup ganti baru, benar-benar bikin baru gitu Mas ya. Iya, karena kan beda-beda tiap orang. Kalau bisnis yang biasanya udah jalan, dia udah tahu, oh kalau udah habis segini, maka aku akan berhenti. Dan itu titiknya itu ya mereka tentukan sendiri. Kemampuan mereka. Ya, oke. Gitu Mas Fikri, gimana? Ada yang mau ditanggapi lagi? Monggo kalau mau ngomong langsung. Oh, udah, oke, siap. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Rizal, dari Mas Wija F. Utranto. Terkait ini tadi belum dijelaskan detail, kenapa kok jagoan web yang ditutup? Matur nuwun. Itu aja sih. Itu pilihan kami waktu itu sebenarnya. Itu pilihan karena kita melihat dari sisi kekuatan kami, terus kita lihat 5 faktor tadi juga. Untuk mengembangkan jagoan web, jagoan tools sekarang itu effortnya akan lebih banyak. Waktu itu penilaian kami, effortnya akan lebih tinggi. Tapi kalau yang paling mungkin untuk ditingkatkan profitabilitasnya waktu itu, atau kita tingkatkan waktu itu adalah hostingnya, maka kita akhirnya fokus ke sana. Karena ya banyak hal yang lagi-lagi itu memang keputusan yang kita ambil setelah kita memilih operating disiplin ini. Ya. Ada lagi, Mas Rizal? Itu ya. Itu. Gimana dari penjelasan dari Mas Rizal untuk Mas Wija? Apa sudah jelas atau memang ada yang mau ditanyakan lagi? Nah ini, dengan kondisi sekarang itu apa mau dijalankan lagi, Mas Rizal? Analisis sekarang. Mungkin. Kita sendiri sebenarnya sekarang lagi mencoba mencari itu lagi, strategi untuk kita scaling lagi. Nah ini semua opsi lagi kita godok untuk dijalankan atau enggak. Nanti kalau ngomong mungkin, aku jawab mungkin atau enggak, ya itu apa bakal jalan lagi atau enggak, mungkin juga akan itu. Kita juga dulu sempat mau merubah jagoan web, jagoan store itu sebenarnya kita udah sempat coba dulu, cuman ya karena tadi itu di medio 2017 itu kita nggak berhasil waktu itu, ya akhirnya ya kita balik fokus lagi. Jadi kalau itu ya mungkin sesuai kondisi nanti ya, kalau memang atau misalkan ternyata Mas Bija mau bikin kayak gitu, mau kerja sama kita, itu juga it's okay. Ya. Gimana Mas Bija? Ini ada tawaran malah. Oke. Ya, betul. Kita kalau teman-teman punya software atau apa, itu jagoan hosting ini sebenarnya kita terbuka untuk kerjasama. Jadi saling memanfaatkan aja. Kita punya traffic yang bisa itu. Kebetulan kita di VPS kan punya namanya itu Xcube. Xcube itu semacam installer. Kalau mau teman-teman punya software atau apa yang misalkan orang bisa beli langsung diinstal di VPS kami, itu juga kita sangat memungkinkan. Ya. Nek
bahasa kerennya sekarang kan kalau kita sering ngomong itu kan kolaborasi. Betul, betul. Ya, soalnya ya dalam kondisi seperti ini juga pandemi, terus kalau kita bicara tentang startup, apalagi kita di Malang, itu kan rodok mustahil kalau kita berpikir aku bisa hidup sendiri, aku bisa survive sendiri, aku bisa jadi gede sendiri, itu kan ini agak naif sih. Jadi memang gimana kita bisa gandengan tangan, gunakan potensi masing-masing, terus kita akhirnya mencapai goal yang lebih gede bareng gitu, Mas Rizal. Betul, betul. Ya, jadi makanya sebenarnya dari beberapa event atau pembicaraan di Station Talks ini kan memang kita juga memfasilitasi buat teman-teman akhirnya bisa saling ketemu di sini, saling tahu potensi startup di Malang. Jadi kira-kira ada yang bisa dikolaborasikan, monggo banget, karena memang di kami di Station dan juga teman-teman startup di Malang ini memang sangat terbuka untuk kolaborasi. Karena ya tadi kami paham kalau gak iso nek, gak bisa kita berjalan sendiri-sendiri dengan kekuatan sendiri. Apalagi kalau kita mau scale up ke level yang lebih gede. Lagi dengan banyak kondisi gitu. Ya, ada lagi kira-kira dari dulur-dulur yang mau ditanyakan atau didiskusikan di sini? Kita mungkin masih ada waktu 13 menit sebelum jam 8. Monggo. Mas Bos boleh tanya nggak? Monggo. Oke, thank you Mas Reno. Mas Rizal, ini menarik banget. Jadi yang dibahas ini akhirnya lebih banget terkait dengan ke manajemen bisnis teknologi. Nah, yang menarik tadi sebagian slide yang tak rasakan ya, ini yang tak rasakan slide yang disampaikan sama Mas Afrizal ini dominasinya lebih ke atas bagaimana cara membuat decision making yang memang win-win solution. Nah, ini aku mau tanya Mas, mungkin entah secara pengalaman pribadi atau mungkin secara teoritik yang berbicara seperti apa. Kan sering kalau di sebuah company ya, kadang ketika mengambil keputusan itu memang seringkali yang C-level ini dia sudah punya intuisi kuat, yang artinya experience-nya dia yang sudah bertahun-tahun itu cukup mengambil keputusan itu cukup akurat, lumayan akurat ketika mengambil keputusan. Tapi di sisi lain kadang tim yang di bawahnya itu kan sebetulnya dia juga punya semacam feeding data yang dimana dapat dilakukan dalam konteks untuk menerapkan decision making tersebut juga lebih akurat. Nah kan aku mungkin sedikit punya pengalaman juga Mas. Pernah satu kali yang si level ini mempunyai keputusan A, yang bawahnya yang manajer sampai ke bawah itu dia mempunyai keputusan B, yang bawahnya itu dia punya feeding data yang dianggap cukup akurat bahwa nanti keputusannya itu berhasil. Nah, di sisi lain kan si level ini dia sudah punya intuisi kuat meskipun kadang dia tidak melihat data secara langsung. Nah, kalau seperti ini win-win solusinya seperti apa, Mas? Nggak ada win-win, Mas. Kalau di keputusan perusahaan itu pasti akan ada salah satu yang itu kita nggak bisa bikin semua orang senang. Meskipun dalam satu tim ya, Mas ya. Iya, meskipun dalam satu tim kita nggak bisa bikin semua orang senang. Yang kalau misalkan di founder itu pasti salah satu harus mau ngalah. Dan itu kenapa penting ketika bikin startup itu harus disetujui siapa decision making yang paling tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hal tadi itu nggak akan terjadi ketika Mas Fikri, Mas Faris menentukan mau pakai yang mana. Kan kelihatan tadi kalau misalkan kita ngomong pakai operational excellence, berarti mau nggak mau kita harus pakai data. Kalau product leadership, maka yang paling penting, yang paling utama adalah intuisi tadi, insight tadi. Itu harus di-encourage untuk cobaan. Lakukan itu. Dan kita harus berani untuk ngasih resource ke dia untuk nyoba. Tapi kalau operational excellence lebih strict,
Enggak, datanya ngomong ini, ya udah ini. Kalau kamu mau coba silakan. Kalau kamu mau kita ngikutin caramu, maka tunjukkan hasilnya. Kayak gitu, Mas. Lek pakai customer intimacy berarti yo kita ngomong customer njaluk ya opo. Berarti tiap keputusan itu tergantung dari konteks yang 3 tadi, Mas ya. Tergantung Jadi leadership-nya atau dari sisi customer-nya juga, Mas. tujuan harus semuanya itu nurut customer gitu maksudnya atau enggak. Goalnya adalah goal perusahaan ya Mas. Menurut customer jadinya Android, Mas. Oh ya. Ya kan. Makanya tadi aku bilang salah satu yang ingin aku cerita dan teman-teman tahu adalah teman-teman nih ngerti pentingnya memilih operating disiplin tadi itu seperti apa. Biar enggak plan. Ya. Karena kalau plan yang terjadi kayak yang di tempat kami tadi yang aku tadi cerita. Jadi kalau sing dadi, kalau sing beres. Kita akhirnya ragu-ragu. Kita mau jalan akhirnya ragu-ragu. Pada akhirnya gerak kita sebagai perusahaan itu lambat. Padahal kan startup dituntut untuk lebih cepat. Nah, pengambilan keputusannya juga harus lebih cepat. Kalau ngomongin intuisi, itu kalau ngomong cara ngelatih banyak melakukan trial error. Kalau dia orang pengalaman, tadi kan dibilang kalau pengalaman biasanya intuisinya biasanya pasti benar karena sebenarnya ada prosesnya. Mereka banyak melakukan trial error. Awal-awal waktu mereka nyoba mengikuti intuisi salah. Oh, ternyata akhirnya mereka punya banyak insight yang ada di dalam otaknya itu. Kata akhirnya itulah yang akan membangun intuisinya di masa depan. Nah, produk atau service leadership, intuisi itu di-encourage, didorong orang untuk mengikuti intuisinya. Nek ngoperasi sama gak iso. Datai customer intimacy, customer gelem ngono ta? Oh, gak gelem, gak iso. Oke, Mas, thank you banget, sangat membuka beberapa jawabanku yang beberapa pertanyaan yang aku sempat bingung juga dan lumayan terjawab dengan cluster yang mata pelajaran itu. Thank you, Mas. Monggo teman-teman yang lain. Ya, monggo ada lagi dari dulur-dulur yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Mas Ganteng. Monggo bisa langsung raise hand atau langsung menyalakan mic atau bisa via chat. Oh ya, kalau di perusahaan misalkan teman-teman nggak boleh menghindari konflik. Ya. Kalau memang ada sesuatu yang nggak cocok, nggak setuju, misalkan tarung deh, selesaikan di situ. Tapi kalau yang udah punya tim misalkan, yang di manajemen, kalau di timnya itu harus seia sekata. Perkara gak setuju, kok namburi. Ojo sampai teman-teman yang frontliner itu tahu, karena mereka nanti pasti bingung. Jadi yang di leadership itu harus seia sekata. Makanya tadi kan satu kunci ketika kita mau milih operating disiplin tadi di awal itu kan founder udah non-aktif nih, otomatis kan aku harus nyatuin banyak kepala lagi, banyak value lagi. Nah di situ waktu itu awal-awal konflik ada, kita lakukan, kita encourage sampai bentak-bentakan tahu. Memang pasti itu harus kita nikmati perubahan itu. Harus berani ya Mas ya? Berani. Resisten dalam setiap perubahan itu pasti ada resisten dari tim. Itu pasti. Tapi kalau memang itu penting untuk perusahaan dan kita udah punya gambaran besar, berani aja. Waktu nutup support itu banyak timku yang nggak setuju. Banyak timku yang kok ini. Apa ikutan. Bahkan 1 tahun awal di 2018 itu kita berubah struktur itu 4 kali. Bongkar pasang, orang kuarter 1 itu megang ini, kuarter 2 udah bisa beda lagi yang dipegang. Karena memang kita otak-atik dulu waktu itu. Ya. Iya, jadi itu real case. Ya apa handle sebuah
perusahaan dan dengan tim yang cukup banyak, apalagi kan pasti harus siap, terutama di sisi manajemen ini harus benar-benar berani ngambil keputusan, berani ngambil konsekuensinya juga, karena memang tak tangkap dari tadi memang goalnya adalah goal perusahaannya akhirnya. Arep dadi apa, mau seperti apa perusahaannya, dan itu kan memang harus ada yang nge-lead saat itu sudah ditentukan atau sudah dipilih oleh leader, ya leader pun harus siap dengan segala konsekuensi, dan tim juga harus siap dengan perubahan gitu ya Mas Rizal, karena memang nek gak berubah ya gak bakal jadi lebih baik gitu. Ini dulu aku pernah cerita kalau nggak salah di pertemuan station yang tahun berapa itu lupa. Tahun kedua itu aku anak-anak tak kumpulin, tak omongin. Yang masih mau ikut kapal ini, ayo ikutin apa yang ditetapkan. Kalau yang nggak mau ikut silakan keluar dari sekarang. Ya ada Mas yang keluar. Nggak apa-apa, it's okay. Karena secara vision kita udah nggak jalan ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ya di luar kita tetap baik kok. Iya. Jadi lebih ke masalah ya karena keputusan perusahaan demi perusahaan kan gitu. Duduk masalah personal kan gitu ya Mas Rizal. Personal nyenengin banyak orang, kita jadi politisi. Politisi itu menyenangkan atasan Mas, bukan menyenangkan semua orang. Ya kan berusaha masih waktu tapi ngomongin hibur kan enggak. Menyenangkan telinga Mas. Kita harus di awal. Ya. Menarik. Mas, aku mau tanya lagi boleh ya? Boleh Mas, boleh. Nah, ini kan itu Mas aku mungkin cukup sering ketika stasiun mengadakan acara itu sebagiannya juga mahasiswa Mas. Nah, yang mahasiswa kan memang ketika dia mengikuti acara stasiun kan karena dia punya passion atau bayangannya nanti sambil jalan dia bikin startup, bahkan sesuatu istilah yang sekarang dianggap populer ya, meskipun ketika proses perjalanannya itu sangat menyakitkan. Nah Mas, ketika yang paling umum kan ketika memulai untuk membuat bisnis startup atau dalam konteks yang levelnya masih kecil, memang kita dituntut untuk merancang sebuah bisnis model biar jelas arahnya itu kemana, revenue kemana dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan yang sudah disampaikan Mas Afrizal tadi bahwa ketika proses itu sangat agile banget, bahkan adaptif, harus benar-benar siap dengan segala macam perubahan dan ketika mengambil risiko seperti ini. Nah, gimana Mas ketika kalau menurut dari perspektifnya Mas Afrizal itu ketika untuk startup yang awal misal dalam 1-2 tahun dia itu harus mencoba untuk fokus ke dalam bisnis model yang sudah dirancang, fokus saja dulu, atau ya riding the wave ketika di posisi suatu saat ya wes pivot atau apapun yang memang akhirnya jauh melenceng dari bisnis model awal yang dirancang. Kalau saya pribadi itu beranggapan bahwa percuma kita bisnis kalau kita nggak dapat duit. Itu prinsip saya yang pertama. Maka mau nggak mau kalau mau bikin produk itu ya apa caranya kita bisa membuktikan orang mau bayar di produk yang kita bikin. Orang udah lama setahun nggak gelem bayar, jauh lebih gratis terus. Ada yang salah di situ. Ya. Antara memang produknya bagus tapi orang nggak mau bayar, atau memang produk itu nggak layak untuk dibayar. Kan itu jadi satu pertimbangan kan. Gojek gelontorin duit segitu banyak, tapi kan ada transaksinya, ada uang. Atau mungkin kalau kita belajar sosmed waktu itu Facebook, itu dia udah punya visi yang lebih panjang. Wah, pokoknya pengen gini. Nah, nggak semua orang itu bisa. Ya bisa, tapi untuk bisa bikin Facebook kayak gitu, kita butuh dukungan yang sangat luar biasa, dengan resource yang luar biasa. Bukan nggak mungkin ya. Jadi ini beda-beda tiap orang. Tapi kalau aku prinsipnya adalah ketika kita bikin bisnis, ya apa caranya orang itu mau ngeluarin duit ke kita. Secepat mungkin.
secepat mungkin. Kalau bisa, dulu ini pengalaman kami dulu waktu masih sering ngeluarin produk itu, bahkan produk belum jadi, orang belum bisa pakai itu, dulu saya bisa jual. Waktu masih di sales marketing. Jadi masih pre-order itu orang mau bayar. Nah itu salah satu indikator apakah produk ini memang layak untuk diteruskan atau enggak. Kecuali kita punya duit yang enggak terbatas. Anak Sultan. Anak Sultan. Karena mau tahu kan kita udah kerja, udah kerja keras, tapi belum kelihatan hasilnya, itu iso bikin kita secara mental itu iso goyah. Terus kalau mau bikin bisnis, tadi ojo karena sambil jalan, jangan, itu nggak pasti, bisa jamin itu pasti nggak jadi. Dan ojo disambi. Sambil mungkin iso, yang penting kan niatnya dulu. Iya. Memang aku pengen hidup dari sini. Ya. Kalau untuk belajar ya nggak apa-apa sambil jalan. Jadi belajar berarti jangan berharap untuk mendapatkan hasil seperti orang yang benar-benar fokus untuk bisnis itu berjalan. Itu jadi ritmenya disesuaikan aja, tergantung masing-masing orang aja. Kan bebas aja kan, oke. Itu tergantung niat awal sih, kita mau kemana, tergantung visi kita, tergantung goals kita. Itu kalau untuk saya dulu juga sering bikin startup, zaman dulu kan nggak ada lomba-lomba hackathon dan kawan-kawan. Itu saya jualannya di Mandiri itu loh, Mandiri entrepreneur ya. Wirausaha Mandiri. Wirausaha Mandiri. Waktu itu saya ikut 2 kali dan gagal terus karena waktu itu digital itu belum jadi prioritas ya, belum terlihat. Jadi prioritas dan memang timingnya waktu itu gak pas. Itu aku lagi getol-getolnya ternyata gak tadi. Dan itu juga sebenarnya aku setengah-setengah. Dari setengah-setengah gak jadi Sekarang kalau saya ngeliat gak tadi pungkur setengah-setengah. Ya. Aku mau nambah dikit. Tanya. Berarti kan salah gak sih kalau di awal saat pengen bangun itu kan biasanya butuh support di sisi pendanaan atau apa, tapi mencarinya di kayak itu tadi, nyari kompetisi, nyari istilahnya golek piala sama duitnya dari golek piala itu gitu. Ya apa nek menurut Mas Rizal? Nggak apa-apa. Yang penting kan passionnya itu ada hasilnya itu loh. Yang penting kita bisa menikmati hasilnya itu sehingga kita ngerjain passion itu semakin seneng loh. Ya. Gak mutungan. Gak mutung. Kita melakukan sesuatu gak oleh apa-apa, gak dapat sesuatu kan akhirnya gampang banget hati kita untuk tergoda. Yes. Tapi kalau kita benar-benar niat, benar-benar kita lakukan, kita dapat hasil, misalnya hasilnya menang lomba, gak dapat hadiah misalkan. Itu kan salah satu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu proven makna untuk orang lain. Ya. Sip. Monggo dari teman-teman yang lain terakhir mungkin kalau ada pertanyaan. Ya. Dari dulu-dulu lain kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Pertanyaan terakhir. Gimana? Ya. Kalau memang sudah nggak ada, mungkin bisa kita akhiri ya, Mas Faris ya. Nah, sebelumnya mungkin dari Mas Rizal, monggo ada kata-kata penutupnya buat dulur-dulur peserta atau yang mau mulai atau yang sedang menjalankan startup. Intinya kayak gini, apa yang tadi itu salah satu pesan yang ingin aku sampaikan adalah kita nggak bisa nyenengin semua orang. Sekarang mungkin akan ada saat di mana kita bisa nyenengin semua orang. Itu memang harus kita kejar. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus menghadapi apa yang paling baik, keputusan terbaik buat kita sekarang, yaitu kita maksimalkan dulu. Sampai berhasil, jangan takut, nanti sejalan dengan kita punya resource, ketika kita kayak tadi misalkan awal itu segini, 2 tahun awal itu bahkan revenue kita itu sebenarnya
nggak naik, nggak terlalu naik gitu, Mm-mm. terlalu signifikan gitu. Tapi karena kita punya keuntungan yang lebih besar, kita bisa investkan ke hal-hal yang lain, akhirnya untuk pada akhirnya juga membuat yang lain-lain tumbuh. Jadi ketika kita bisa fokus, kita punya hasil, dari hasil itu kita pasti bisa menghasilkan hasil-hasil yang lain. Sip. Oke, matur nuwun Mas Rizal untuk kata-kata penutupnya. Jadi kalau sedikit saya simpulkan di hari ini, kita membahasnya lebih ke kenapa sih harus berubah di suatu perusahaan dari sisi manajemen atau pemilihan langkah-langkah. Tapi seringkali juga kita harus berubah untuk melihat lagi sebenarnya kita worth nggak sih melaksanakan atau menjalankan usaha ini. Atau kalau memang belum maksimal, apa yang salah? Dari situ akhirnya perlu diambil sebuah keputusan atau dan riset, memahami diri sendiri, memahami bagaimana customer, bagaimana sebuah bisnis yang memang goalnya mau dikejar. Dari situ ada beberapa pilihan yang tadi untuk memilih mau menjalankan dengan tipe yang seperti apa. Ada 3 tadi yang memang fokus ke yang penting low cost dan di value yang memang yang terbaik tapi dengan harga paling menang di pasar, atau memang yang fokus ke bikin wow faktor, atau yang wis apa kata konsumen. Dan itu memang adalah keputusan dan juga pilihan dari manajemen atau dari founder, yang dimana tidak bisa dibilang mana lebih baik, mana yang lebih buruk, karena memang itu sesuai dengan kalau saya bilang culture atau dari goal yang visi misi yang ingin dibawa oleh perusahaan itu. Gitu. Dan waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih 8. Di beberapa pertanyaan tadi sudah sempat kita bahas dan diskusikan bareng dengan Mas Rizal. Jadi untuk hari ini bisa kita cukupkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Faris. Baik, terima kasih Mas Reno atas diskusinya yang memandu dari Mas Jansen ya. Jadi ini sedikit saya review sedikit aja beberapa kalimat bahwasanya yang disampaikan Mas Rizal tadi, saya rasa insight-nya benar-benar membuka banget dan memang sesuatu yang sangat ideal. Artinya banyak hal yang dirasa mungkin di luar knowledge ya, secara attitude juga, secara sesuatu hal yang memang non teknis atau non skill yang memang penting dirasa dalam membangun seperti apa. Baik, terima kasih Mas Afrizal atas waktunya. Thank you banget Mas ya. Sorry sudah gangguin nyita waktu. Biasanya weekend ini soalnya CEO gitu tuh kaya leren ngempi gawe Indomie. Karena leren nih Mas. Thank you banget Mas Afrizal, Mas Reno dan kawan-kawan semua. Kita akan nanti next mengingatkan lagi, kita next minggu depan akan ada session teks selanjutnya. Nanti kelima nanti akan ada informasi yang akan naik lagi yang nantinya harapan teman-teman ikutan. Mohon izin Mas Abdul, mungkin nanti ketika memungkinkan untuk konten ini akan kami upload di YouTube, kalau boleh nanti kami upload sebagai bagian dari dokumentasi dan mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini. Dan sekali lagi terima kasih, ini seperti private coaching ya, artinya sangat spesial banget dan tidak terlalu banyak orang, sangat spesifik, sangat powerful dan memang mungkin bermanfaat untuk teman-teman baik sekarang atau yang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf karena Pak Koordinator nggak bisa hadir kali ini, jadi terpaksa saya dan Mas Reno harus gercep untuk menggantikan karena beliau ketemu dengan Pak Menteri ya. Buaya Mas ketemu dengan Pak Menteri, Pak Menteri BUMN. Nanti akan kami sampaikan, jadi yang apa bermanfaat untuk session akan kami sampaikan ke teman-teman yang terbaik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada
dari kami yang kurang berkenan dalam proses kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Jika ada masukan silakan disampaikan di chat yang ada di Instagram atau channel yang ini, silakan. Masukan lain silakan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon undur diri sekaligus menutup kegiatan hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Matur nuwun Mas Rizal. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Mohon izin untuk mengakhiri kegiatan.